Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai Microsoft Word. Nah, sekarang untuk dokumen kita yang asli yang akan kita format ini, sumbernya adalah yang ini, 4 ya. Dan ini sebelumnya sudah ada, jadi tadi nggak saya tunjukkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan menginsertkan keempat citasi ini ke dalam dokumen kerja kita. Oke, agar muncul di pilihan insert citation-nya, maka kita harus memindahkannya dari master list menjadi current list. Ya, di sini yang kita gunakan add citation award document, MOS 2016, classification, dan step by step. Oke, kita langsung saja. Oke, kita pindahkan yang tadi kita butuhkan. Pertama, add citation. Ya, kita pindahkan. Kemudian yang kedua, MOS 2016 classification, MOS 2016 ini tadi udah ya. Oh bukan ya, beda. Ini study guide. Oke. Kemudian classification. Oke, untuk mempermudah. Nah, ini ya. Untuk mempermudahnya bisa kita pakai search ya. Kalau banyak susah kan. Kemudian yang keempat, most word step by step. Ini tadi udah ya. Ini sudah. Oke, nah sekarang kita akan memposisikannya ke dalam dokumen kerja kita. Oke. Kita close. Nah, misalkan pada satu ini, di manakah diposisikan? Satu itu diposisikan pada latar belakang, yaitu di paragraf pertama akhir. Oke, kita maka akan menginsertkannya, posisikan di sini ya, sesuai tempatnya. Kemudian kita insert citation. Tadi yang pertama itu adalah add citation. Ya. Add citation yang M support ya. Add citation yang M support. Oke, kita cari. Ini ya. Oke, kita pilih masuk. Oke, berikutnya setelah itu di sini, nah nih pada paragraf kedua ada citation kedua. Di mana citation kedua itu pada paragraf kedua MOS 2016 study guide ya. MOS 2016, posisikan kursor di mana kita mau meletakkannya. Kemudian insert citation, pilih MOS 2016 study guide. Oke, kemudian berikutnya oke, nggak ada lagi di sini. Nah, di sini ada yang namanya footnote. Oke, footnote ini diletakkan di mana? Footnote itu adanya di sini. Ya. Paragraf ketiga dari latar belakang di kata lorem ipsum. Oke, kita menambahkan footnote dengan keterangannya adalah ini. Oke, kita ya, agar mudah nanti mengetikkannya ya. Oke ya, pada kata nih lorem ipsum kita akan menambahkan yang namanya footnote. Jadi klik reference, insert footnote. Oke. Nah, secara default nih ya, superscript kemudian angka 1. Kemudian kita tinggal mengetikkan teksnya sesuai dengan apa sih keterangan tambahan yang ingin kita tambahkan pada data berikut. Oke, kita ketikkan ya. Oke, kita ketikkan. Ini ketiknya biasa ya. Oke, ketiknya biasa saja. Seperti teks biasa.
tahunnya 2000 ini ya. Kemudian namanya, ini agak panjang ya, agak panjang. Jadi kita lengkapi aja ya. Oke, nama jurnalnya. Oke, nomor 45. Nah seperti ini ya. Oke, inilah yang namanya footnote ya. Jadi akan ditambahkan di akhir dari akhir dari halaman di mana kita menginsertkan footnote-nya. Kemudian ada pemisah garisnya, kemudian superscript untuk penomoran, sedangkan untuk isinya default ya. Default. Jadi kita nih set ya. Set ini Times New Roman. Oke, itulah kita insert footnote-nya selesai. Oke, kita lanjut. Apalagi yang ada kita setting di sini. Oke, di paragraf bab 1 selesai. Gak ada lagi. Nah, kita masuk ke bab 2. Nah, ini kembali kita menemukan citasi ketiga pada paragraf pertama 2.1. Oke, kita lihat kembali. Yang ketiga itu adalah ini. VP Wallace Classification. Oke, kita ke bab 2-nya. Tadi di akhir ya. Oke, kembali kita lakukan preference, insert citation, pilih yang tadi classification. Nih. Selesai. Ya. Nah, kembali kemudian setelah itu apakah ada lagi? Oke, kemudian nih ada tambahan kembali footnote kedua pada paragraf kedua gambar kata 2.1. Oke, kita sisipkan kembali, posisikan, kemudian insert footnote. Nah, secara otomatis nomornya berlanjut ya, lanjut dari sebelumnya. Nah, ini keterangannya. Oke, kita ketikkan kembali. Oke, ini ya, selesai. Kita format dulu kembali tulisannya. Oke. Ya, selesai. Nah, untuk contoh ini sampai sini ya. Sisanya tidak ada lagi. Kalau misalkan pada dokumen ini ternyata kita masih menggunakan citasi yang sama untuk paragraf lainnya, maka kita tinggal lakukan insert aja ya, insert citation-nya, kemudian dari mana kita sumber menggunakan. Misalkan untuk sekarang saya ambil dari misalkan step by step ya. Misalkan untuk yang paragraf berikutnya nih saya ambil dari misalkan yang sebelumnya sudah dipakai, yaitu dari classification ya, sama ya. Jadi nomornya itu adalah mengikuti sumbernya ya, jumlah kapan kemunculannya di dokumen kita. Oke, setelah misalkan kita semua udah menginsertkan semua citasinya, berikutnya kita akan menambahkan daftar pustakanya. Daftar pustaka ditempatkan di halaman setelah bab 5. Oke. Nah, kemudian pada bab 5 ini ya, daftar pustaka itu
penomorannya adalah tidak ada. Oke, nah berarti kondisinya di sini kembali terjadi perubahan format ya, header dan footernya, di mana pada bab 5 ada penomoran halaman dengan angka 9, sedangkan karena berikutnya daftar pustaka kosong, tidak ada penomoran, maka di sini break yang harus kita pakai adalah yang jenis section break. Ya, dan kita gunakan next space. Oke. Kemudian ingat pada header footernya di sini ada section 34, ingat untuk menghapus linknya. Baik di header maupun di footernya. Tujuannya adalah agar pengeditan yang kita lakukan di section 4 ini tidak akan mempengaruhi di section 3. Ya. Oke, kita akan tambahkan yang namanya daftar pustaka di sini. Oke, kita posisikan di halaman kosong ya. Kemudian kita untuk menampilkan semua citasi yang sudah kita masukkan ke dokumen kita pilih references, bibliografi, pilihlah format yang kita mau, yang mana. Ya, dipilih yang mana, sama aja ya, tidak jauh beda. Oke, misalkan kita pilih yang pertama ini. Kita klik. Oke, nah inilah ya. Nah, inilah hasilnya. Oke, nah tapi muncul masalah ya. Masalahnya apa? Kita tadi apakah menggunakan citasi nomor 7 pada dokumen kita? Kan tidak ada ya. Tapi ini muncul. Ini efeknya kan apa? Karena pada manage source itu kita masukkan di current list, makanya apa yang ada di current list akan dijadikan sebagai daftar pustaka atau bibliografi di sini namanya. Jadi untuk menghilangkannya karena kita nggak pakai ya, maka kita boleh di manage source yang tidak ada di centang Indo kita hapus saja. Ya, yang kita hapus ini tidak akan menghapus yang master list ya. Contohnya nih, Sing Eric ini masih ada ya. Begitu saya pilih hapus yang sini, nah, yang di sini tetap ada. Ya, tapi kalau Anda hapus yang di sini, itu baru bermasalah. Ya, ini juga nggak terpakai ya, kita delete juga. Kemudian close. Setelah itu, ingat untuk update. Oke, kita ulangi lagi. Update. Nah, ya, baru terupdate. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah yang jenis IEEE gunakannya. Ya, tapi kalau misalnya ternyata yang diminta itu bukanlah style IEEE, gimana? Ya, tinggal kita apa aja ya? Tinggal kita ubah aja. Mau style apa, misalnya apa? Pilih apa. Oke, nah maka secara otomatis akan berubah. Dan efeknya selain dari sini yang mana lagi? Coba perhatikan di atas di mana tadi kita menginsertkan citasinya. Nah, yang awalnya tadi angka 1, 2, 3, 4 sekarang menjadi seperti ini. Nah, inilah yang namanya style apa. Jadi tergantung ya, style apa yang kita gunakan, dia secara otomatis akan menyesuaikannya. Oke, misalkan ini. Nah, ya, begitu ya. Nah, misalkan untuk kali ini yang kita mau gunakan stylenya yang IEEE, maka kita gunakan ini dan maka di sini akan secara otomatis mengupdate. Ya, tinggal kita sesuaikan ini ya, jenis tulisannya, kemudian ukurannya. Justify. Ya, selesai. Ya, ingat di daftar pustaka tidak ada penomoran halaman. Oke. Maka selesailah kita menambahkan citasi dan memunculkan daftar pustaka secara otomatis pada Word. Oke, demikian untuk video kali ini. Dan ingat, setelah kita membuat daftar pustaka, update kembali daftar isinya ya, karena di sini belum ada. Oke, kita update entire karena ada penambahan ya. Oke, inilah hasilnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan daftar pustaka ini ada nomor ya. Padahal kalau kita cek di halaman daftar pustaka, baik di atas maupun di bawah tidak ada. Ya kan?
Nah, jadi untuk menghilangkannya gimana caranya nih? Caranya ya kita manual edit aja ya. Kita manual edit, hapus seperti ini. Ya, begitulah caranya. Nah, kita format kembali. Oke, ya, selesai. Oke, demikian dan terima kasih.